Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasyaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya. Kemudian, bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Islam menganjurkan untuk bekerja dan memperhatikan masalah bekerja. Allah Ta'ala memuliakan siapa saja yang bekerja. Hal ini terlihat jelas saat Allah menjadikan bekerja itu sebagai salah satu bagian dari risalah yang Allah bebankan kepada manusia, yaitu risalah untuk memakmurkan dan menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Bila Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja, maka demikian pula sebaliknya, Islam memerangi sifat malas. Sifat malas bekerja dan menggantungkan masalah rezeki kepada orang lain. Hal ini dalam rangka untuk menjamin adanya kehidupan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian besar dari kaum muslimin masih banyak yang punya persepsi bahwa bekerja itu bukan bagian dari ibadah.
Mereka memandang bahwa ibadah itu ya hubungan seseorang dengan Tuhannya dalam bentuk melakukan ritual tertentu, semisal sholat, puasa, zakat, tilawah Al-Quran, berzikir, membaca sholawat dan sebagainya. Tidak pernah terbayang dalam benaknya bahwa bekerja itu merupakan salah satu fardu atau kewajiban agama yang sangat agung dan mulia. Akibatnya cukup serius. Terkadang seseorang dikenal sangat rajin ibadah yang bersifat ritual, namun giliran diminta untuk bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri ataupun keluarganya, kurang giat dan semangat dalam bekerja. Akibat logisnya akhirnya terperangkap dalam jurang kemiskinan yang menyengsarakan. Mencari rezeki merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat dan diputuskan serta ditegaskan oleh akal sehat. Mencari rezeki yang halal dan bekerja adalah ibadah yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini nampak jelas pentingnya meluruskan niat dalam bekerja agar seluruh kesusahan, kelelahan, kepayahan, kepedihan yang dialami oleh seseorang muslim dalam upayanya untuk mendapatkan harta yang halal itu bernilai ibadah, mendapat pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu manifestasi terbesar yang menunjukkan perhatian Islam terhadap persoalan bekerja adalah bahwa Nabi setelah berhijrah ke Madinah dan beliau sudah merasa tenang dengan stabilitas urusan negara di sana, beliau mengarahkan perhatiannya ke masalah pemanfaatan tanah dan menganjurkan para sahabat untuk bekerja di dalamnya. Para Nabi alaihissalam dahulu juga memiliki profesi dan pekerjaan yang mereka lakukan karena mereka menjadi contoh bagi orang lain dalam mengambil sebab atau melakukan ikhtiar dan berusaha mencapai rezeki. Dahulu Nabi Adam, misalnya, Nabi Adam alaihissalam bekerja di sawah. Nabi Nuh alaihissalam bekerja di penggembalaan domba, selain pekerjaannya di pertukangan. Nabi Saleh dan Nabi Syuaib alaihissalam, keduanya bekerja dalam perdagangan. Nabi Musa alaihissalam menggembalakan domba, dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai penggembala kambing dan ikut membantu pamannya berdagang ke Syam. Setelah menginjak dewasa, beliau bekerja sebagai pedagang bersama Maisarah sebagai pembantu Khadijah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, mengapa seorang muslim harus bekerja? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bekerja sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini penjelasan dari Allah bahwa seorang muslim itu mesti menyeimbangkan urusan agama dan dunianya. Allah Ta'ala mewajibkan sholat, namun setelah sholat Allah memperbolehkan untuk pergi bekerja, berusaha mendapatkan rezeki tanpa melupakan berzikir pada Allah. Dengan demikian dia senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah, dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyiba ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
Dalam ayat ini Allah Ta'ala menganjurkan orang-orang beriman untuk bersedekah dari harta yang dihasilkan oleh mereka melalui pekerjaan yang mereka lakukan dengan tetap memperhatikan agar pekerjaan itu halal dan baik. Yang kedua, jawaban mengapa seorang muslim harus bekerja. Nabi Muhammad SAW menganjurkan, Rasulullah menganjurkan dengan kuat agar umat Islam itu bekerja. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya nomor 2072. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa bekerja itu akan memelihara diri seseorang dari meminta pada orang lain dan memberikan manfaat pada mereka. Bekerja juga menjadikan seseorang tersibukkan dari hal-hal yang diharamkan dan perbuatan sia-sia. Dan teladan dalam hal ini adalah Nabi Daud alaihissalam yang dahulu bekerja membuat perisai. Yang ketiga, alasan mengapa seseorang muslim atau seorang muslim harus bekerja adalah bekerja merupakan sunnah para nabi dan rasul alaihissalam, serta memelihara seseorang dari menjadi peminta-minta kepada orang lain dan menghinakan diri pada mereka. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, salah seorang dari kalian mengambil talinya lalu memikul kayu bakar di atas punggungnya daripada mendatangi seseorang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta kepadanya, lalu orang itu memberi atau menolaknya. Semakin mandiri seseorang dalam memenuhi kebutuhan, memenuhi hajat diri dan keluarganya, maka semakin baik untuk kesehatan jiwanya dan kemuliaan dirinya. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan dalam jiwa seseorang setelah dosa yang dilakukannya, melebihi merasa butuh pada orang lain dan meminta sesuatu padanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat, alasan mengapa seorang muslim harus bekerja. Allah mencintai orang yang bekerja dengan sesempurna mungkin dalam pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ta'ala yuhibbu idha amil ahadukum amalan an yutkinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Al-Awsat nomor 897. Kata itqon di sini secara bahasa berarti menyempurnakan atau mengerjakan dengan sempurna atau dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, alasan mengapa seorang muslim harus bekerja. Rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jalan untuk mendapatkannya adalah dengan bekerja. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal padanya, pasti kalian diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Di dalam hadis yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, siapapun dari kalian jangan pernah malas dari mencari rezeki, karena sudah berdoa, ya Allah berilah hamba rezeki. Sementara dia telah mengetahui bahwa langit tidak akan menurunkan hujan dan emas dengan sendirinya. Dengan demikian, mencari penghidupan itu bukan dengan berangan-angan atau berdoa saja, akan tetapi harus dengan bekerja. Kelemahan dan kemalasan seseorang dalam bekerja akan menjadi sumber bencana dan keterbelakangannya. Yang keenam, itu yang terakhir dari kenapa atau mengapa seorang muslim harus bekerja. Bekerja itu menjadi penghapus keburukan dan kesalahan. Salah seorang ulama salaf berkata,
Inna minad dunubi dunuba la yukaffaruha illa alhamu fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak terhapus kecuali oleh rasa resah dalam mencari penghidupan. Hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa musibah apapun yang menimpa seorang muslim berupa kelelahan, keresahan, sakit ataupun duri yang menusuknya, kecuali itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang dia lakukan. Tentu saja di sini dosa-dosa yang gugur adalah karena lelah dan resah dalam mencari nafkah. Itu adalah bukan dosa besar, adalah dosa kecil. Sebab para ulama telah menegaskan bahwa dosa-dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri khutbah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.